Bahasa lainnya Rasulullah mengatakan, ya, wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyatali alain nas. Jadi siapapun Pak dan Ibu sekalian, ya, yang namanya kalau dia melakukan dosa itu dia enggak nyaman, dan yang kedua dia enggak suka orang lain melihat. Makanya aneh kalau ada orang terang-terangan berbuat dosa, ya, seolah-olah dia gembira dengan dosa yang dia lakukan, pamer dosa. Ya, dalam surah Al-Jasiyah itu Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu ala ilmin. Orang disesatkan oleh Allah atas dasar ilmu Allah. Bagaimana? Nah, dia ini mempertuhankan. Jadi bukan lagi memperturutkan, tapi mempertuhankan hawa nafsunya. Itu bahasanya Allah. Seorang yang bertaubat itu dia ta'allam. Dia apa? Merasa sakit. Ya, hatinya sakit ketika dia melakukan dosa. Apalagi terhijab antara dia dengan yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. Habib, kekasih Allah, Habibullah. Ya, kemudian Rasulullah bersabda, "Wattaibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." At-taib minadz-dzambi, yang bertaubat dari dosanya, ya, kaman la dzambalah, sama dengan orang yang tidak berdosa. Nah, ini taubat itu saking mudahnya jalannya, Allah tidak minta ganti rugi. Ya Pak, kalau Allah minta ganti rugi, ya bagaimana kita menggantinya kan? Itulah, ya, cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tapi kemudian hambanya karena ada potensi lebih memilih kekufuran, memilih kemunafikan, memilih dosa daripada memilih iman. Bagian yang terpenting dari proses penyucian diri, ya, proses kita membersihkan diri kita adalah at-taubah. At-taubah artinya ar-ruju', kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu betul-betul sesuatu yang bernilai bagi seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru Allah Subhanahu wa taala, ya, bergembira dengan hamba-hambanya yang selalu bertaubat. Termasuk kegembiraan Allah kepada hamba-hambanya yang bertaubat yang sebelumnya suka bermaksiat. Nah, ini suatu hal yang luar biasa, ya, yang digambarkan oleh Islam, ya, tentang apa? Indahnya taubat. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang taubat ini ada 3 perkara yang berurutan. Ya. 3 perkara berurutan. Yang pertama terkait dengan ilmu atau pengetahuan. Yang kedua terkait dengan al-hal, keadaan. Nah, yang ketiga terkait dengan perbuatan. Ya. Nah, terkait dengan ilmu, bagaimana seseorang tahu tentang, ya, bahaya dari dosa. Ma'rifah, ya, azam darariz dzunub. Jadi betul-betul dia faham bahwasanya dosa itu, ya, mendatangkan bahaya. Ya, tidak hanya bahaya bagi orang lain, tapi bahaya juga bagi dirinya sendiri. Dan dia juga mengenal bahwasanya dosa itu menjadi apa? Hijab. Apa hijab itu? Menjadi dinding atau tembok, ya, atau penghalang, ya, antara dia
dengan yang dia cintai atau yang semestinya dia cintai, yaitu Allah Subhanahu. Dosa itu menjadi dinding pemisah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dengan ilmu ini pula ya seorang hamba tahu tentang pentingnya apa? Iman. Dan kehidupan seorang muslim, Bapak dan Ibu sekalian, itu dibangun di atas dua tiang. Yang pertama namanya ya kekuatan iman. Tiang yang kedua adalah kekuatan cinta. Nah, kekuatan iman ini ya dia berkeyakinan dengan keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar itu yang pertama ya dia meyakini bahwasanya Islam adalah satu-satunya jalan selamat. Tidak ada jalan lain selain jalan Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina falay yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Nah, ini yang penting yang terkait dengan sihhatul i'tiqad. Ya, keyakinan. Kalau masih ada keyakinan ada jalan lain selain jalan Islam, nah, ini ya ada masalah dengan keyakinannya. Dan membangun keyakinan bahwasanya Islam adalah satu-satunya jalan keselamatan ini yang pertama dibangun dengan apa? Pemahaman. Pemahaman yang utuh tentang Islam itu. Dan itu dipertegas ya dalam ayat yang juga menjadi pernyataan kita ketika kita sholat itu, qul inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, seluruh kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alam. Jadi pemahaman yang utuh. Bahkan tidak cukup di situ Bapak dan Ibu sekalian. Ya, di akhir surah Al-An'am itu diajarkan kepada kita apa? Wa bidzalika umirtu. Kita tahu itu adalah kewajiban, perintah. Dan seorang hamba ini antara satu menjalankan perintah Allah, fi'lul ma'mur, au tarkil mahzur, menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga seorang hamba itu apa? As-sabru 'alal maqdur, bersabar atas setiap keputusan Allah. Jadi menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan bersabar atas setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian penting. Ya, satu sisi memahami Islam, di sisi yang lain totalitas menjalankan Islam. Ya, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam itu jangan setengah-setengah. Ya. Yang kedua, benarnya iman kita adalah meyakini bahwasanya masyarakat muslim itu mesti dibentuk. Artinya seorang muslim ini tidak hanya dia soleh li nafsihi. Ya, dia nggak bisa menjadi soleh sendiri. Tetapi dia juga apa? Membentuk lingkungan. Al-jamaah al-muslimah. Masyarakat muslim. Nah, masyarakat muslim ini dibangun dengan yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kalau ada pemimpin mereka, wa ulil amri. Taat. Yang kedua, ya, dalam membentuk masyarakat muslim yang harus diyakini itu membangun yang namanya ukhuwah, persaudaraan. Dan di dalam Islam itu ya persaudaraan itu memang ada tingkat-tingkatnya. Nah, tingkat yang paling rendah itu kata Rasulullah SAW, salamatus sadri. Apa tuh Pak? Nah, ini tazkiyatun nafas juga. Berlapang dada.
Ya. Dan yang paling tinggi itu kata Rasulullah al-itsar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Begitulah itu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara ciri khasnya orang-orang Madinah yang disebut dengan Ansor itu, mereka lebih mendahulukan saudaranya dari Muhajirin daripada dirinya sendiri. Padahal mereka juga membutuhkan hal yang serupa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara mereka yang berhijrah. Allah sebut dan diabadikan di dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah itu. Nanti insya Allah dalam bab ukhuwah kita mengkaji bagaimana tingkat-tingkat ukhuwah itu. Tapi membangun, meyakini adanya masyarakat muslim, terbentuknya masyarakat muslim dibangun di atas ketaatan, dan yang kedua atas ukhuwah. Yang ketiga, meyakini terbentuknya masyarakat muslim itu dibangun di atas kepercayaan. Nah ini sihatul i'tiqad. Ya, keyakinan yang benar. Yang ketiga, keyakinan yang benar itu dibangun di atas keyakinan adanya pertolongan Allah, muayyidat rabbaniyah. Allah selalu memberikan pertolongannya. Nah, ini dalam Al-Qur'an ya, di antara ayat yang menjelaskan bahwasanya pertolongan Allah itu selalu menyertai manusia itu adalah apa? Wa nafahtu fihi mir ruhi. Jadi dijelaskan oleh Allah manusia itu diciptakan dari tanah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Kemudian yang kedua Allah katakan wa idza sawaituhu, dan ketika aku sempurnakan ciptaanku. Ya, penciptaan manusia. Nah, inilah kita ini. Ya, ini sebuah kesempurnaan ciptaan Allah. Ya, kesempurnaan makhluk yang bernama manusia seperti kita ini. Ditambah dengan akal, ya, ditambah dengan hati. Kemudian wa nafahtu fihi mir ruhi. Yang ketiga kata Allah, dan aku apa? Nafahtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan ruh dari milikku. Yang diartikan oleh para ulama adalah bimbingan-bimbingan Allah. Pertolongan-pertolongan Allah. Nafhur ruh itu ya, atau nafahat robbaniyah itu adalah pertolongan-pertolongan Allah. Nah, sejauh mana pertolongan-pertolongan Allah itu kembali kepada satu, keikhlasan seorang hamba, menghambakan dirinya kepada Allah. Yang kedua, kontinuitas amal. Ya, apakah yang fardunya maupun yang sunnahnya. Ya, yang ketiga, mujahadah. Niatnya ikhlas, ya, ikhlasnya, kemudian amalnya yang selalu ya berkelanjutan. Yang ketiga adalah mujahadahnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi Allah bukakan pintu-pintunya itu tergantung dari sejauh mana mujahadah kita. Ya kan? Ini hujan terus ini 2 hari ini. Ya, ada keringanan lah untuk enggak ke masjid. Ya, nanti di hari ketiga ya kita enggak apa-apalah sama anak-anak, istri di rumah ya. Selalu manusia itu apa? Mencari alasan. Walau alqa ma'adzirah. Tapi kemudian Allah mengatakan sebelumnya, balil insanu ala nafsihi basirah. Ini mujahadah. Bukan hanya soal keikhlasan, bukan hanya soal amal, tapi soal mujahadah. Dan tiada yang namanya mujahadah itu kecuali dibarengi dengan yang keempat. Namanya apa? Tadhiyah, pengorbanan. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ada perbedaan enggak antara Ramadan yang kemudian dirayakan dengan Idul Fitri, setelah Ramadan yang kemudian dirayakan dengan Idul Adha?
Dan ayat yang berkenaan dengan perayaan di Idul Fitri itu 185 Al-Baqarah. Walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan bilangan harinya. Ya, walitukabbirullah, dan agar kalian selalu mengagungkan, membesarkan Allah. Ala ma hadakum, karena itu adalah hidayah Allah. Wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Diwajibkan kepada kita berpuasa. Di samping kewajiban harian, ya, sholat 5 waktunya, kemudian zakatnya, kewajiban-kewajiban yang kita tunaikan, di samping ya perkara-perkara yang sunnah yang kita laksanakan. Tetapi yang menariknya, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang berpuasa Ramadan. Nah, ini terkait dengan paket yang kedua ini. Kalau Ramadan itu paket mujahadah. Tapi yang kedua ini setelah Ramadan, kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia apa? Ikuti, ya, fa'atba'ahu, atau dilanjutkan sitan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Apa kata Rasulullah? Faka'annama yasumud dahru kulluhu, seperti dia puasa sepanjang hayatnya. Ada apa? Setelah Ramadan, ya, padahal sudah 30 hari atau 1 bulan berpuasa dengan amalan-amalannya, dengan iktikafnya di akhir Ramadan. Ya, walitukmilul iddata, kita sempurnakan. Ya, tidak hanya bilangan hari dengan puasa yang kita sempurnakan, tapi ibadah-ibadah kita sempurnakan. Ya, sampai kemudian kita rayakan. Tapi Allah mengatakan wala'allakum tashkurun. Tapi setelah Ramadan ada puasa sunnah, tidak wajib. Dan bagaimana dengan qiyamul lail kita? Dan bagaimana dengan sedekah kita walaupun kita sudah berzakat? Dan bagaimana kemudian dengan amalan-amalan kita yang lain? Yang kalau tidak ada yang namanya pengorbanan, susah untuk kita laksanakan. Kenapa? Kan puasa sunnah, Ustaz. Kemudian kita mencari alasan apa? Ya, kata ulama kan ada yang berpendapat puasa 6 tuh boleh kapan saja, yang penting di bulan Syawal. Ya kan? Nah, ini masalahnya ini di minggu pertama nih banyak ziarah-ziarah. Banyak silaturahmi, halal bihalal. Nah, kalau puasa nanti macam mana? Ya. Sementara arjahul aqwal, pendapat yang utama itu adalah apa? 6 hari, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 dan 7-nya Syawal. Walaupun pendapat membolehkan, ya, yang penting di bulan Syawal. Tapi ini adalah pengorbanan. Memang dia bukan kewajiban, tetapi pengorbanan. Mujahadah yang dibarengi dengan yang namanya pengorbanan. Begitu juga qiyamul lail. Kan udah di bulan Ramadan udah luar biasa, tadarusan sampai tengah malam. Wong kemarin di Mekah, 1 bulan kami di Mekah, Pak Ustaz. Tapi bagaimana mujahadah dan pengorbanannya setelah Ramadan? Ini 30 hari, tapi ini ada 70 hari. Bayangkan Pak dan Ibu sekalian, ya, dengan amalan-amalan sunnah. Tadi di bulan Ramadan itu dengan wajibnya, dan Allah, ya, apa, memudahkan kita untuk menghidupkan suasana Ramadan. Tapi berbeda dengan setelah Ramadan. Suasana hati kita yang kita hidupkan, disitulah yang namanya butuh mujahadah dan pengorbanan. 70 hari, bukan waktu yang sebentar, ya kan? 2 kali lipat lebih dari Ramadan. Tapi kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Itu dalam surat Al-Hajj. Allah katakan walitukabbirullah. Sama dengan yang Ramadan tadi. Dan agar kalian dengan perjuangan kalian, dengan kesungguh-sungguhan kalian dan pengorbanan kalian ini yang 70 hari ini, agar kalian selalu membesarkan, mengagungkan Allah. Tapi derajatnya sudah beda. Tadi derajatnya syukur,
yang sini derajatnya apa? Wa basyiril muhsinin. Kalau tadi wala'allakum taskurun, niscaya kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kalau di sini Allah menyebutnya dengan dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan artinya apa, Pak? Anta'budallah ka'annaka tarah. Beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Paling tidak ya, ketika sulit kita untuk ya menyatakan seolah-olah melihat Allah, maka yakini bahwasanya Allah melihat. Maka ya sihatul i'tikad kita, benarnya i'tikad kita yang terkait dengan adanya pertolongan-pertolongan Allah sebanding dengan apa? Mujahadah dan tadhiyah yang kita lakukan. Maka kemudian kita rayakanlah yang namanya Idul Adha. Setelah Idul Fitri kita berpuasa sunnah, dianjurkan berpuasa. Tetapi setelah Idul Adha diharamkan berpuasa. Nah, inilah rahasia di balik perintah firman Allah wa basyir, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ma'iyatullah, yang bersama dengan Allah. Diharamkan Pak ya? Berapa hari? 3 hari. Ya kan? Yang kita sebut dengan hari haram berpuasa. Sementara setelah Idul Fitri kita sudah berjuang berpuasa, wajib puasa. Setelah Idul Fitri justru disunnahkan berpuasa. Tapi setelah Idul Adha diharamkan berpuasa. Ini rahasia yang luar biasa. Rahasia apa? Rahasia keikhlasan, rahasia amal yang berkelanjutan, rahasia mujahadah yang kemudian dibarengi dengan tadhiyah. Nah, yang kelima jangan lupa. Pertolongan-pertolongan Allah juga datang seiring dengan apa? Sabat atau keteguhan seseorang. Bayangkan Pak dan Ibu sekalian, Allah mengingatkan Rasul. Bahkan sebagian lama mengatakan menegur Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah ditawarkan ya oleh para pemuka, tokoh yang berpengaruh ya di Quraisy ketika itu, ada tawar-menawar. Nah, dalam bayangan Rasul di awal itu, wah kalau tokoh ini masuk Islam berarti nanti pengikutnya banyak masuk Islam. Tapi ternyata dalam pandangan Allah tidak begitu. Maka kemudian Allah turunkan ayat walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim. Kalau bukan kami yang meneguhkanmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka hampir-hampir engkau menerima tawaran mereka. Yang kemudian ya turun pula surat Al-Kafirun, ya, qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Karena ketika itu tawarannya apa? Tahun ini kami sembah Tuhanmu hai Muhammad, tapi tahun depan engkau sembah pula Tuhan kami. Nah ya sekilas ya kan, wah tahun ini bisa kita ajak mereka ke Islam sehingga mereka mendapat hidayah. Tapi ternyata tidak begitu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kemudian ditutup ayat itu dengan lakum dinukum waliyadin. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, taubat itu kita mengenal apa? Taubat itu kita mengenal pentingnya yang namanya apa? Sihatul i'tikad, ya, benarnya keyakinan dengan keyakinan kita. Nah, keyakinan kita itu mesti dibarengi dengan apa? Yakin, ya, kebenaran, ya, keyakinan kita itu harus dibarengi dengan keyakinan, al-yakin, ya, al-haq kebenaran dan al-yakin dan keyakinan. Ya. Nah, seorang yang kembali ke jalan Allah, yang bertaubat itu muncul dalam dirinya Pak, ta'allam, rasa sakit. Ya. Dia melakukan dosa itu ada rasa sakit, tidak nyaman. Nah, kalau dalam bahasa lainnya Rasulullah mengatakan, ya, wal itsmu mahaka fi sadrika.
Wa karihta ayyatali alain nas. Jadi siapapun Pak dan Ibu sekalian, ya yang namanya kalau dia melakukan dosa itu dia enggak nyaman, dan yang kedua dia enggak suka orang lain melihat. Makanya aneh kalau ada orang terang-terangan berbuat dosa, ya, seolah-olah dia gembira dengan dosa yang dia lakukan, pamer dosa. Nah itu aneh. Dan memang ada orang-orang seperti itu, tapi ini menjadi apa? Alamatu al-qalbil mayyit, hati yang mati. Ya, dalam surah Al-Jasiyah itu Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu ala ilmin. Orang disesatkan oleh Allah atas dasar ilmu Allah. Bagaimana? Nah, dia ini mempertuhankan. Jadi bukan lagi memperturutkan, tapi mempertuhankan hawa nafsunya. Itu bahasanya Allah. Man ittakhadha ilahahu. Dia menjadikan apa? Hawahu, hawa nafsunya sebagai Tuhan, sehingga kemudian disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertaubat itu dia ta'allam. Dia apa? Merasa sakit. Ya, hatinya sakit ketika dia melakukan dosa. Apalagi terhijab antara dia dengan yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian timbullah yang namanya apa? Penyesalan. Nah ini Pak dan Ibu sekalian, ya, menyesal. Sehingga apa? Dia tinggalkan yang namanya dosa. Ya. Nah, itu kondisinya. Keadaannya, dia tinggalkan yang namanya dosa, bitark lizambi. Kemudian yang terkait dengan ke depan, dia berazam. Nah, ini dia. Ya, jadi ada ilmu, ada penyesalan, kemudian ada apa? Azam. Untuk apa? Untuk tidak mengulangi lagi dosa yang dia lakukan, dan dia akan fokus dengan kebaikan. Nah, itulah hakikatut taqwa. Hakikatut taubah. Ya, pertaubatan seseorang. Ya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ya, dalam taubat itu iman. Dan yang kedua adalah keyakinan. Ya. Maka Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Hakim dari Ibnu Mas'ud mengatakan an-nadam taubah. An-nadam itu artinya penyesalan. Ya, itu adalah pertaubatan. Jadi kata kuncinya dari taubat itu adalah penyesalan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kemudian para ulama mendefinisikan taubat itu juga apa? Tabadilul harakat al-mazmumah bil harakat al-mahmudah. Jadi segala tindak tanduk perilaku, ya, yang tidak disukai, bahkan kemudian menyebabkan dosa, dia apa? Dia rubah, dia ganti, ya, menjadi apa? Setiap tanda tanduk perilaku, ya, yang disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Al-Ghazali dalam Ihya itu, ya, menjelaskan bagaimana seseorang, ya, bisa melakukan taubatnya. Maka yang pertama sekali ada dengan al-khalwah. Apa itu al-khalwah itu? Berkholwat. Apa itu berkholwat Pak dan Ibu sekalian? Menyendiri. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika di Gua Hira, sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Ya, menyendiri, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara, ya, amal khalwah juga yang bisa kita lakukan ada namanya Pak i'tikaf. Ya. Dan i'tikaf itu tidak hanya di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW beriktikaf di bulan Ramadan. Tetapi sesungguhnya i'tikaf itu, berdiam diri di masjid itu, berkhalwat itu kapan saja bisa kita lakukan.
Ya, ini khalwah. Menyendiri, merenungkan apa yang telah kita perbuat dan menyesali setiap dosa yang kita lakukan. Kemudian ya, bagaimana kita berazam meninggalkan dosa, kemudian fokus kepada kebaikan. Begitu juga ya, ada yang disebut dengan wasumtu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, diam itu menjadi bagian dari apa? Proses pertaubatan. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah, wasumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Jadi ada kalanya kita ini harus diam sebagai bentuk apa? Pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada ya hadis yang mengatakan apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini terkait dengan apa? Bermuamalahnya dengan orang lain, berkomunikasinya dengan orang, interaksinya dengan orang lain. Tapi terkait dengan pertaubatan, maka ada proses yang namanya apa? Diam. Ya, dia dengan Allah, zikir dengan hatinya. Begitu juga ya, kata Imam At-Tustari, Sal Ibnu Abdillah At-Tustari, ya, seorang imam yang zahid, yang zuhud, ya, beliau mengatakan wa aklul halal. Apa itu? Makan dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksud halal itu adalah halalan thayyibah. Karena boleh jadi ya kan, apa yang masuk ke perut kita ini nggak tahu kehalalannya. Ya, hari ini banyak ya kadang ini halal. Setelah ditelusuri ternyata ada unsur-unsur yang tidak halalnya. Ya, mohon maaf, kadang ya bisa saja jual beli kehalalan itu. Yang na'udzubillah ada unsur-unsur yang tidak halal, tapi karena dijual beli seolah-olah itu barangnya halal. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga bagi seorang hamba ini ya, dia selalu menyegerakan pertaubatannya. Bahkan hamba yang baik, hamba yang semestinya ya, pertaubatan itu bukan karena dosa. Tapi pertaubatan itu karena dia ingin apa? Karena dia ingin keutamaan bagi dirinya. Jadi taubat itu tidak mesti karena dosa, tapi apa? Karena keutamaan. Ya, kembali, makanya ada namanya tajdidut taubah. Dan taubat itu ya diperbaharui setiap saat. Ya, dan minimal bertaubat itu dengan jalan apa? Memohon ampunan Allah dengan beristighfar. Jadi istighfar itu bagian dari pertaubatan. Maka Rasulullah SAW yang sudah diampuni dosanya, apa kata Rasulullah? Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Aku yang memohon ampunan Allah dalam satu hari itu berapa kali? 100 kali. Dalam hadis yang lain dikatakan 70 kali. Tapi ulama menjelaskan istilah 100, istilah 70 itu artinya memperbanyak. Nah itu Pak. Ustaz, yang mana yang betul Ustaz? Ada hadisnya katanya 100 kali, hadisnya betul. Ada hadis yang mengatakan 70 kali, hadisnya sahih. Mana yang benar Ustaz? Kedua-duanya benar. Karena apa? Karena ya istilah 100, istilah 70. Nah, itu istilah yang artinya apa? Banyak. Ya, litaksir kata para ulama. Ya, wa inni la astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah. Ya, aku ini memohon ampunan Allah sampai 70 kali. Saking banyaknya disebut 70 kali. Saking banyaknya disebut dengan 100 kali. Nah, ini ya sesuatu yang ma'ruf, yang dikenal di dalam bahasa Arab. Ya, 100 kali. Ya, kemudian 70 kali. Ya, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Nah, banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya bertaubat. Di antaranya surat ya, surat apa? Surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tubu ilallahi jami'an. Dan bertaubatlah kepada Allah semua kita. Ya, berarti yang bermaksiatnya dan yang tidak bermaksiatnya. Ya, ayyuhal mu'minun,
Yang melekat pada diri kita adalah keimanan kan? Maka kalau kita meyakini ya keimanan diri kita, maka tanpa terkecuali dari kita selalu memperbaharui taubatnya. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, agar kalian apa? Beruntung. Ya, ini secara umum ya, semua kita itu berdosa atau tidak berdosa, ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah. Jadi ini perintah, kewajiban. Bertaubatlah kepada Allah dengan apa? Taubatan nasuha. Apa arti an-nasuh? An-nasuh itu kata Ibnu Katsir ya adalah al-khalis lillah. Taubat yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubatan nasuh arti al-khalis lillah. Khalian anisyawaib. Ya, yang tidak ada apa embel-embelnya. Ya. Nah, ini luar biasa. Ya, dikatakan ma'khuzun minan nashi. Ya, an-nashi itu artinya apa? Nashun, nasihat. Ya. Nah, ini. Begitu juga keutamaan taubat. Ya, dalam surat Al-Baqarah ya ayat 222 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Ya, Allah mencintai. Nah, ini kita katakan tadi yang pertama yang terkait dengan apa? Terkait dengan sihhatul i'tiqad, benarnya keyakinan. Yang kedua terkait dengan apa? Kekuatan iman. Yang kedua terkait dengan kekuatan cinta. Maka Allah mengatakan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Nah, ini kekuatan cinta. Ya, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan Ini Bapak dan Ibu sekalian dikaitkan dua hal. Yang pertama pertaubatan kembali kepada Allah, yang kedua adalah apa? Usaha, upaya, ikhtiar untuk selalu mensucikan diri kita. Masya Allah. Ini ya keutamaan daripada taubat, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "At-taibu habibullah." Orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. Habib, kekasih Allah, habibullah. Ya, kemudian Rasulullah bersabda, "Wattaibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." At-taib minadz-dzambi, yang bertaubat dari dosanya ya kaman la dzambalah, sama dengan orang yang tidak berdosa. Masya Allah. Berarti hapus habis semuanya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ya, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, yang artinya Allah lebih gembira. Nah, ini Masya Allah ya, dengan taubatnya hamba. Ya, Allah lebih gembira dengan taubatnya hamba. Ya, seperti kata Rasulullah, orang yang menemukan kendaraannya. Ya, ar-rahilah itu ketika itu ya dia kehilangan apa? Hewan tunggangannya. Dia sedang menunggang, kemudian dia istirahat. Ya di sebuah pohon, kemudian dia tertidur, kemudian hewannya dengan perlengkapannya, dengan makanan minuman yang ada di hewan tunggangannya itu hilang. Begitu dia bangun hilang. Ya. Nah, Allah mengatakan Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang yang menemukan hewan tunggangannya. Jadi seseorang yang dia dalam perjalanan istirahat, tertidur, saat terbangun nggak ada itu apa hewan tunggangannya itu dengan perlengkapan. Lalu dia berusaha ya mencari sana sini hewannya tadi itu. Ya.
Sampai akhirnya dia kembali lagi ke tempat semula. Begitu sampai di tempat semula, dia temukan hewannya di situ. Wow, itu gimana kegembiraannya, luar biasa. Ya kan? Kata Allah, Allah lebih gembira dari orang yang menemukan hewan tunggangannya itu. Masya Allah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian, memudahkan jalan untuk bertaubat. Jadi jalan taubat itu mudah. Ya. Di antaranya adalah kisah seorang yang bernama Kafal. Ya. Kafal ini adalah pemuda dari Bani Israel. Ya. Kafal ini terkenal dengan apa? Kejahatannya, Masya Allah. Ya. Nah, suatu malam dia dapati seorang perempuan, ya, saat dia buka pintu, karena ada yang mengetok pintu rumahnya. Kemudian begitu dia buka, ternyata seorang perempuan cantik, ya. Dan perempuan ini punya hajat, yaitu apa? Mau pinjam uang, ya, karena kebutuhan yang mendesak. Tapi kemudian si Kafal ini, ya, karena, ya, apa namanya, karena kejahatannya, karena perangainya, maka dia katakan, aku pinjamkan uang dengan syarat kamu tidur dengan saya malam hari ini. Nah, sang perempuan ini karena dalam kondisi terdesak, ya, kemudian bagaimana lagi, nggak ada jalan lah begitu. Tapi begitu kemudian, ya, dia mendekati perempuan ini dalam keadaan menggigil yang luar biasa, saking ketakutannya. Kemudian Kafal bertanya kepada perempuan ini, kenapa kamu kok sampai menggigil begini, ketakutan begini? Kemudian sang perempuan mengatakan apa? Saya takut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika perempuan itu mengatakan saya takut Allah Subhanahu wa taala, si Kafal ini apa? Lah, bagaimana dengan saya? Langsung dia bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana dengan saya? Yang dengan kejahatan saya, dengan kezaliman saya, ya, dengan kenakalan saya ini, sehingga kemudian, ya, tercatatlah dia lepaskan perempuan itu, dia kasih, ya, uangnya itu, dia lepaskan perempuan itu. Kemudian malam itu juga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di malam itu kemudian Allah cabutnya nyawanya, Masya Allah. Nah, ini, ya, terkenal orang dengan kejahatannya, ya, tetangga-tetangga sudah tahu semuanya. Nah, kemudian dia bertaubat dan apa? Didapatilah, ya, oleh apa? Oleh masyarakat. Paginya dia dalam keadaan tidak bernyawa. Sementara orang taunya dia apa? Kejahatan. Ya, ternyata dia masuk. Kemudian masyarakat ini bertanya, ini gimana si Kafal ini? Karena nggak tahu pertaubatannya. Cuman di depan pintunya tertulis tentang telah bertaubatnya Kafal ini. Nah, akhirnya masyarakat bertanya kepada nabi mereka. Nah, dikatakan di riwayat itu kepada nabi dari Bani Israel. Ya. Nah, kemudian Allah mewahyukan kepada nabi tersebut, ya, bahwasanya si Kafal ini betul-betul apa? Bertaubat kepada Allah. Lihat, ya, begitu mudahnya pintu taubat asalkan seorang hamba mau bertaubat kepada Allah. Ya. Dalam Al-Quran juga, dalam surat apa itu? Dalam surat Fatir, ya, Allah katakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ini yang mana ini jam kita? Sini ya. Saya nengoknya ke sana masih jam 6.10. Mohon maaf. Di sini. Ya. Sedikit lagi insyaallah. Saya nengoknya ke situ. Nengok ke sini rupanya jam 6.23. Yang benar yang 6.23 ya? Nah, ya. Ini 16.10. Mohon maaf. Ini jam Aceh mungkin tak? Ya, karena mungkin agak tinggi, agak sesama ini. Ya. Oh, banyak jamnya. Situ jam 16.10 juga, Pak. Ya. Beda lagi. Ya. Jam 16.02 di sana. Ya. Yang ini berarti patokan kita. Oke. Jadi, ya, dalam surah Fatir itu Allah katakan apa? Wahai hamba-hambaku, itu cara Allah menyentuh orang-orang yang berdosa, kemudian dia ingin kembali kepada Allah.
Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ya, orang-orang telah melampaui batas ini mungkin dengan kezalimannya, dengan kejahatannya kan. Tapi kemudian Allah menyebut mereka dengan kalimat hambaku. Kalau kita udah nyebut hai penjahat. Tapi Allah menyebut mereka dengan hambaku. Begitulah. Ya, Allah itu gembira dengan hamba-hambanya yang bertaubat. Bahkan Allah selalu menginginkan apa? Kebaikan, surga bagi hamba-hambanya. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biizni. Allah itu selalu mengajak kemana? Ke surganya Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus ayat 25, dan Allah mengajak, menyeru kepada Darussalam. Ya. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 7, wala yardha li ibadihil kufru. Allah enggak ridho hambanya kafir. Jangan Pak. Ya. Nah ini. Ya. Bahkan yang luar biasanya, bagaimana pintu taubat terbuka bagi semuanya, muslimnya, ya fasiknya, kafirnya, ya munafiknya. Nah, dalam surat apa? Al-Anfal ayat 38. Apa kata Allah? Qul lilladzina kafaru. Katakanlah kepada orang-orang kafir, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau mereka hentikan kekufurannya, kemudian dia bersyahadat kembali ke jalan Allah, ya, maka diampunkan apa-apa yang telah berlalu dari perbuatan-perbuatan mereka dan dosa-dosa mereka. Ini ya, sayang Allah dengan hamba-hambanya, dan dia buka pintu taubat. Nah, Ustadz, bagaimana dengan orang-orang munafik? Ya, ini kita buka surat An-Nisa. Ya, An-Nisa ayat 45 ayat 46. 145 146. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah di level terendah, yang paling ganas siksa nerakanya di neraka. Ya. Walan tajidalahum nasira, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Tapi kemudian Allah katakan, illalladzina tabu. Kecuali dari orang-orang munafik ini yang bertaubat. Padahal kemunafikannya sudah, ya, kata orang sekarang, ampunlah dibuatnya. Tapi kemudian kalau dia bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki, ya, cara berfikirnya, ya, kemudian memperbaiki, ya, interaksinya dengan orang-orang yang pernah dia sakiti, ya, dia kembalikan hak-hak manusia, ya, kemudian ya, selain dia meminta maaf dengan Allah, kemudian wa'tasamu billah, dan masuk ke dalam apa? Circle orang-orang beriman. Ini. Dia tadinya munafik, circle-nya orang munafik, ya, dia bertaubat, dia memperbaiki dirinya, kemudian masuk ke dalam circle-nya orang-orang yang beriman. Wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum, betul-betul menjadi apa? Mukmin yang sejati, ya, yang berusaha untuk ikhlas. Wa akhlasu dinahum lillah. Maka kemudian Allah mengatakan faulaika ma'al mu'minin. Maka orang-orang munafik yang sudah bertaubat tadi itu, yang memperbaiki dirinya, ya, mereka bersama orang-orang yang beriman. Jadi mudah sekali jalan taubat ini, terbuka bagi semuanya. Wasaufa, ya, wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Kalau dia sudah masuk ke dalam circle-nya orang-orang mukmin, maka Allah pasti memberikan apa? Pahala yang besar, ganjaran yang besar kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ya, bahkan kemudian dalam surah An-Nisa ayat 147. Nah, ini luar biasa juga ini. Ya. Apa kata Allah? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Ya. In syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Jadi Allah itu
ya tidak ingin mengazab hambanya. Itulah ya cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tapi kemudian hambanya karena ada potensi lebih memilih kekufuran, memilih kemunafikan, memilih dosa daripada memilih iman. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan insya Allah ya kita ini dalam proses mensucikan diri kita. Yang pertama ya bagaimana kita menghentikan dosa-dosa kita, at-tark ya. Kemudian kita menyesali kalau ada dosa yang kita berbuat ya, apalagi yang terkait dengan hak-haknya Allah dan hak-haknya manusia. Dan kalau hak-hak manusia terus kita kembalikan ya. Kalau hak-haknya Allah cukup dengan apa? Meminta ampunan Allah, dan Allah nggak minta ganti rugi. Nah, ini taubat itu saking mudahnya jalannya, Allah tidak minta ganti rugi. Ya Pak ya, kalau Allah minta ganti rugi ya bagaimana kita menggantinya kan? Nah, begitulah ya mudahnya pintu taubat itu. Dan yang paling penting yang ya adalah bagaimana selalu berazam. Satu, meninggalkan ya dosa, dan yang kedua berazam untuk fokus dengan kebaikan.